Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat air hujan. Saat ini saya berada di SD Muhammadiyah Selawi Kabupaten Tegal. Nah, di sini sudah dipasang instalasi pemanen air hujan. Di dalam teknologi instalasi pemanen air hujan ini, air hujan yang masuk di dalam tampungan ini sudah melalui 3 kali filterisasi. Filterisasi yang pertama adalah ada di talang yang di atas tembik itu, yang nanti kemudian diterima oleh overshock. Yang di overshock ini kita kasih streamin ayaan pasir. Untuk apa? Untuk menghindarkan polutan padat yang besar, misalnya kayak tikus, daun dan sebagainya. Baru kemudian pemfilteran kedua ada di pipa 6 in ini. Nah, nanti setiap selesai hujan tinggal dibuka begini sampai habis. Nanti kalau sudah habis kita tutup. Agar apa? Ketika nanti hujan berikutnya, air hujan pertama masuk di sini lagi. Jadi yang benar-benar masuk di tampungan akhir sudah bersih. Nah, pemfilteran ketiga ada di tutup tandon. Nah, di dalam tutup tandon itu ada saringan yang kemudian kita kasih dakron. Fungsinya apa? Untuk menyaring debu-debu halus yang masih ikut terlarut di dalam air. Baru kemudian prosesi terakhir, air masuk di dalam tandon dan kita lihat hasilnya. Sangat bening dan segar. Instalasi pemanen hujan yang kita bangun kemarin dan semalam, alhamdulillah hujan. Kita cek TDS-nya hanya 4 per ppm. Artinya air hujan ini benar-benar bersih sebagaimana disampaikan Al-Quran di Al-Furqan 48. Nah, setelah ini kita akan melihat proses selanjutan untuk meningkatkan kualitas airnya. Dan inilah proses lanjutan yang kita kenal dengan proses elektrolisa air. Yang kita proses ini air hujan yang tadi dari tampungan. Nah, di dalam proses elektrolisa air ini, air prosesnya dengan splitting. Jadi H2O ini dipecah, yang satu airnya menjadi air yang punya potensi hidrogen yang tinggi yang kita kenal dengan air basah. Inilah air yang diminum. Nah, kemudian pecahan satunya ini kita kenal dengan air yang kandungan oksigennya tinggi, yang dikenal dengan air asam. Peruntukannya bisa untuk perawatan kulit, luka, kemudian gatal dan sebagainya. Kalau untuk sariawan dan sakit gigi cuma khusus untuk kumur-kumur. Nah, apakah ini bisa diminum? Seperti juga halnya air basah, ini bisa diminum dalam kadar yang sangat-sangat terbatas dan peruntukannya khusus. Karena air di air asam ini dia sifatnya oksidan, kalau di sini antioksidan. Nah, proses ini di samping untuk membahasakan air hujan dalam bahasa yang mudah kemudian orang bisa menerima, tapi juga memang lebih menaikkan level peruntukan air, lebih banyak fungsinya. Bisa juga loh air asamnya ini untuk bersihkan kaca, mencuci buah dan sebagainya. Nah, harapannya nanti setelah ada di SD Selawi ini menginisiasi dan menginspirasi banyak pihak yang kemudian melakukan kegiatan pemanenan air hujan ini dalam rangka adaptasi climate change. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raffi, salah satu pengajar di SD Muhammadiyah Selawi. Menurut Pak Raffi ini, program pemanenan air hujan yang ada di Selawi ini bagaimana menurut Bapak nih? Ya, ini sesuatu yang baru dan saya udah menikmati airnya cukup segar, dan ini nggak pernah saya minum air sesegar ini. Ya, dari tahun ke tahun SD Muhammadiyah Selawi selalu menggunakan galon isi ulang seperti itu. Ternyata setelah kita mendapat edukasi, airnya nggak sejernih air hujan. Nah, harapannya ke depan apa Pak untuk kegiatan ini di sekolah ini terutama? Ya, semoga nggak hanya di sekolah ya, kami guru, karyawan dan para siswa dan wali murid bisa menerapkan minum dengan air hujan. Jadi menjadi sesuatu yang baru dan bisa memanfaatkan air hujan hingga tidak terbuang sia-sia. Silahkan sambil minum. Nah, apa rasanya tetap masih segar gitu? Segar.
nggak di kulkas tapi dingin. Iya, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah kemarin bahwa ingin di SD Muhammadiyah Selawi ini seluruh unsur, tidak hanya siswa, semua sivitas yang ada termasuk wali-wali dari siswa ini menjadi agen of change untuk perubahan Selawi lebih baik, terutama ketika kita bicara air yang berkualitas, kemudian bicara dampak dari climate change. Untuk itu yuk kita beri dukungan bersama dengan melakukan aksi sesuai kapasitas kita masing-masing. Di proses elektrolisa air ini adalah proses untuk meningkatkan kualitas airnya, tapi bukan berarti ya harus dengan proses ini juga, karena air yang kita tampung sesuai dengan standar operasional prosedur yang benar, air ini sudah sangat layak untuk konsumsi. Nah, inilah salah satu kita membahasakan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh Gen Z maupun generasi-generasi sekarang yang awalnya memang nggak ngerti tentang air hujan. Jadi kalau disampaikan bahwa air hujan itu rahmat dan berkah asifah, itu benar sebagaimana disampaikan oleh Pak Jamaluddin, guru SD Muhammadiyah sini juga. Nah, sepertinya ada tagline-nya ya Mas? Ada Bu. Ya. Tagline-nya adalah ngombe Ngombe dan ben ora edan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam air hujan.